Terima kasih sudah singgah di channel Andri ADJ. Sebelum mendengarkan kisah-kisah sejarah atau cerita para leluhur kita, silahkan subscribe dulu, jangan lupa like dan komen, agar channel ini bisa terus menayangkan video sejarah atau cerita leluhur yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Suatu naskah berbahasa Sunda yaitu Carita Parahyangan ditulis pada tahun 1580 mengungkapkan mengenai asal-usul suatu kerajaan di tanah Jawa. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Galuh yang sekarang bernama Ciamis, terkenal dengan sejarah perjalanan panjangnya. Perjalanan panjang tersebut sampai saat ini sebenarnya masih gelap. Dikarenakan ada beberapa episode, bagian sejarah yang membuat perjalanan panjang tersebut tidak terungkap secara komprehensif. Misalnya sejarah yang masih bercampur dengan legenda atau mitos sehingga cerita lengkap mengenai sejarah pastinya terdapat beberapa versi. Sejarah Kerajaan Galuh. Awal mula Kerajaan Galuh. Kudeta pertama. Keturunan Manarah dan Banga penguasa Sunda dan Galuh. Antara Galuh, Saunggalah, dan Pakuan Sunda. Kawali, ibu kota Galuh yang baru. Daftar silsilah raja-raja di Galuh dan Kawali, Saunggalah, dan Pakuan. Kerajaan-kerajaan lain di sekitar Kerajaan Galuh. Letak, peta dan wilayah Kerajaan Galuh. Agama Kerajaan Galuh. Peninggalan Kerajaan Galuh. 1. Prasasti Mandigua. 2. Prasasti Cikajang. 3. Prasasti Rumatak. 4. Prasasti Galuh. 5. Situs Geger Sunten. 6. Situs Ciung Wanara Karangkamulyan. 7. Situs Pangcalikan. 8. Sahyang Bedil. 9. Lambang Peribadatan. 10. Panyandaran. 11. Cikahuripan. 12. Makam Adipati Panaekan. 13. Candi Cangkuan. Mitos buaya dan harimau. Kerajaan Galuh adalah kerajaan yang pernah menunjukkan keeksistensinya di Nusantara sejak tahun 669 m. Awalnya Kerajaan Tarumanegara sering dikaitkan dengan Kerajaan Galuh. Ternyata hubungan Kerajaan Tarumanegara dengan Kerajaan Galuh yaitu merupakan keturunan langsung. Karena Kerajaan Tarumanegara mempunyai beberapa bawahan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar wilayahnya. Kerajaan Galuh merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kendan yang adalah bawahan Kerajaan Tarumanegara. Nama Raja Kendan ketiga yaitu Sangkandiawan dan bergelar Raja Resi Dewa Raja mempunyai 5 anak. Anak pertama bernama Mangukuhan. Anak kedua bernama Karungkalah. Anak ketiga bernama Katung Masalah. Anak keempat bernama Sandanggreba. Dan anak kelima bernama Wureti Kandayun. Dari kelima anak Raja Kendan, si bungsulah yang paling disukai sang ayah. Karena dinilai Wureti Kandayun memiliki sikap lebih baik dibanding kakak-kakaknya dan memiliki watak yang tidak terlalu mementingkan masalah duniawi. Hal inilah yang melatar belakangi Sangkandiawan menunjuk Wureti Kandayun sebagai penggantinya. Karena Sangkandiawan memutuskan untuk turun tahta setelah menjabat 15 tahun. Dan memilih untuk menjadi seorang pertapa di Layuwatang Kuningan, Jawa Barat. Pengangkatan Wureti Kandayun sebagai raja menghasilkan pergunjingan di kalangan Kerajaan Kendan, karena biasanya putra sulung atau anak kedua yang berhak menggantikan sang ayah. Namun, masalah tersebut tidak meruntuhkan niat Sangkandiawan dan tetap memilih anak bungsunya yang masih berusia 21 tahun untuk menjabat sebagai raja. Penobatan Wureti Kandayun dilakukan pada malam bulan purnama. Besok harinya setelah penobatan Wureti Kandayun mengambil keputusan pertamanya yang merubah sejarah Kerajaan Kendan. Yaitu memindahkan pusat pemerintahan yang sebelumnya di Kendan ke sebuah lokasi baru yang diapit dua sungai Cimuntur dan sungai Citandui yang diberi nama Kerajaan Galuh. Saat Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Sang Tarusbawa, kerajaan tersebut sudah mulai kehilangan kejayaan dan pamornya. Apalagi semakin lama semakin mendapat tekanan dan serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Beliau juga mengganti nama Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda dan memindahkan pusat pemerintahan ke Pakuan, Bogor.
Akhirnya Sang Wretikandayun memutuskan untuk Mahardika, membebaskan diri, dari kerajaan Sunda. Kemudian Sang Maharaja Tarusbawa memutuskan untuk mengakhiri kerajaan Tarumanegara pada tahun 670 M. Dan membagi dua wilayahnya yaitu Kerajaan Galuh di bagian timur dan Kerajaan Sunda di wilayah bagian barat bekas wilayah Tarumanegara. Awal mula Kerajaan Galuh. Sang Wretikandayun memerintah Kerajaan Galuh cukup lama, yaitu selama 90 tahun. Dari tahun 612 M hingga 702 M. Beliau lalu menikah dengan Putri Resi Makandriya, Nyai Manawati atau Dewi Candraresmi. Mereka mempunyai 3 putra, yakni Sempakwaja, Wanayasa, Jantaka, dan Mandi Minyak Amara. Seperti dirinya Sang Wretikandayun yang anak bungsu dari 5 bersaudara, dan dipilih sebagai seorang raja. Beliau juga memilih anak bungsu sebagai penggantinya. Sebab Sempakwaja anak pertama dan Jantaka anak kedua memiliki kekurangan fisik. Akhirnya Sempakwaja yang bergigi ompong menjadi pendeta di Galunggung dan bergelar Batara Dangiang Guru. Sementara adiknya, Wanayasa atau Rahyang Kidul jadi pendeta di Denuh karena dirinya menderita kemir hernia turun berok. Kerajaan Galuh diperintah selama 7 tahun oleh Mandi Minyak dari 702 sampai 709 M. Istrinya yakni Dewi Parwati, dari Kerajaan Keling Kalingga. Sayangnya, Mandi Minyak dan Nyai Pewaha Cirababu, istri Sempakwaja menjalin hubungan gelap. Dari Dewi Parwati, Mandi Minyak memiliki putri yaitu Sanaha. Dan dari Pewaha Cirababu memiliki putra bernama Sena Bratasenawa. Kedua anak Sang Mandi Minyak lalu dinikahkan, walau satu ayah. Dari pernikahan Sanaha dan Sena memiliki seorang putra yakni Sanjaya. Pernikahan ini tercatat pada Prasasti Stirengga atau Prasasti Canggal 732 M. Kudeta pertama, Raja Galuh ketiga, Sena 709 sampai 716 M, bergelar Sang Prabu Bratasena Raja Putra Linggabumi. Ia bersahabat dengan Tarusbawa Raja Kerajaan Sunda yang memerintah selama 54 tahun 669 sampai 723 M. Maka dari itu, Sanjaya anak Raja Sena dinikahkan dengan cucu Tarusbawa yang bernama Dewi Teja Kancana Hayupurnawangi atau Nyai Sekar Kancana. Anak Tarusbawa yakni Sunda Sembawa wafat saat usia muda, maka cucunya yang bernama Dewi Teja Kancana, anak dari Sunda Sembawa, menjadi ahli waris kerajaan. Namun, karena ia seorang wanita maka ia dinikahkan dengan Sanjaya. Suaminya lah yang menjadi Raja Sunda sekaligus Galuh, dan memerintah selama 9 tahun 723 sampai 732 M. Purbasora adalah anak Sempakwaja dan cucu Wretikandayun berniat menggulingkan Sena pamannya pada 716 M. Purbasora merasa lebih berhak atas singgasana Galuh karena ayahnya adalah anak pertama Wretikandayun. Ayah Purbasora tidak diangkat menjadi raja karena dinilai kurang layak menjadi pemimpin karena memiliki kekurangan fisik. Sebenarnya Sena dan Purbasora adalah saudara satu ibu yakni Pewahaci. Dengan dibantu pasukan dari kerajaan Indraprahasta, Purbasora melancarkan kudeta merebut kerajaan Galuh. Sena berhasil kabur sekitar Gunung Marapi yang termasuk wilayah Kalingga, kerajaan nenek istrinya, Maharani Sima. Purbasora menjadi penguasa kerajaan Galuh dari tahun 716 M hingga 723 M. Dan permaisurinya bernama Dewi Citra Kirana putri Raja Indraprahasta Sang Resi Padma Hariwangsa. Anak Sena yakni Sanjaya alias Rakeyan Jamri bertekad balas dendam terhadap keluarga Purbasora. Lalu ia meminta bantuan Tarusbawa, sahabat ayahnya yang juga kakek istrinya. Sebelum penyerangan dilancarkan, Sanjaya telah menyiapkan pasukan khusus yang ia pimpin langsung di daerah Gunung Sawal atas bantuan Rabuyut Sawal. Pati Anggada memimpin pasukan Sunda. Penyerangan tersebut dilakukan secara mendadak dan pada malam hari, yang berimbasnya seluruh keluarga Purbasora tewas. Hanya Bima Raksa yang menjabat patih kerajaan Galuh, menantu Purbasora yang berhasil lolos.
Bima Raksa atau Ki Balangantrang merupakan cucu Reti Kandayun dari putra kedua, Resi Guru Jantaka. Sanjaya mendatangi Sempakwaja di Galunggung dan meminta agar pamannya menobatkan Demunawan, anak keduanya, menjadi Raja Galuh. Namun, Sempakwaja menolak permohonan itu karena curiga merupakan tipu muslihat Sanjaya untuk melenyapkan Demunawan. Sanjaya tidak bisa mengetahui keberadaan Ki Balangantrang. Karena tahta Galuh yang kosong, Sanjaya terpaksa mengangkat dirinya menjadi Raja Galuh sekaligus Raja Sunda. Sayangnya, Sanjaya menyadari bahwa kehadirannya di kerajaan Galuh kurang begitu disenangi, karena ia orang Pakuan, Sunda. Sebabnya, itu ia menobatkan Premana di Kusuma atau Bagawat Sajalajaya, cucu Purbasora, menjadi Raja Galuh. Premana memperistri cucu Ki Balangantrang yakni Naganingrum. Putra mereka bernama Manara alias Surotama. Maka suami istri itu cocok untuk mewakili keturunan Sempakwaja anak pertama Reti Kandayun Jantaka anak kedua. Agar mudah mengontrol kerajaan Galuh, Sanjaya menikahkan Surotama dengan Dewi Pangrenyep, putri Anggada, pati kerajaan Sunda. Dan menunjuk anaknya, Tamperan, sebagai pati Galuh. Sebenarnya, Premana merasa terpaksa untuk menjadi Raja Galuh. Karena Sanjaya terkenal baik hati tapi tidak mengenal ampun pada musuh-musuhnya dan Sanjaya juga adalah pembunuh kakeknya. Karena hal tersebut, Premana memutuskan untuk kabur dan meninggalkan istrinya. Kemudian kembali menjadi pertapa di perbatasan Sunda sebelah timur Sungai Citarum. Tak jauh berbeda dengan buyutnya Mandi Minyak, sang cucu Tamperan juga berhubungan gelap dengan Pangrenyep 19 tahun istri Premana. Alhasil mereka memiliki putra Kamarasa alias Arya Banga 723 m. Sadisnya untuk menyembunyikan hubungan gelap mereka, Tamperan menyuruh seseorang untuk membunuh Premana. Namun, kejahatan Tamperan diketahui oleh Ki Balangantrang. Pada 732 m Sanjaya harus menjadi raja kerajaan Medang Kamulan, Bumi Mataram, dari ibunya, Sanaha. Ketika meninggalkan Pakuan, ia membuat keputusan kepada Tamperan dan Resi Guru Demunawan. Pada 732 m, Sanjaya harus menjadi raja kerajaan Medang Kamulan, Bumi Mataram, dari ibunya, Sanaha. Ketika meninggalkan Pakuan, ia membuat keputusan kepada Tamperan dan Resi Guru Demunawan. Tamperan berhak untuk Sunda dan Galuh. Untuk Resi Guru Demunawan, putra bungsu Sempakwaja berhak untuk wilayah Saunggalah, Kuningan, dan Galunggung. Keturunan Manarah dan Banga penguasa Sunda dan Galuh. Tamperan menjadi Raja Sunda Galuh selama 16 tahun dari 732 sampai 739 m. Sementara itu, Ki Balangantrang bersama Manarah Ciung Wanara cucunya, tengah menyiapkan rencana perebutan tahta Galuh. Banga anak Tamperan dan pembesar Galuh menghadiri acara sabung ayam yang jadi tempat kudeta Manarah. Manarah menyamar sebagai peserta sabung ayam dan kakeknya Ki Balangantrang, bertugas menyerang keraton Galuh dengan pasukan Geger Sunten. Penyerang itu berhasil memojokkan Galuh. Tamperan, Pangrenyep dan Banga berhasil ditawan. Namun, Banga dinilai tidak bersalah akhirnya dibebaskan dan malam hari ia membebaskan orang tuanya. Tindakan Banga diketahui Manarah dan akhirnya mereka bertarung. Dan Banga kalah dalam pertarungan tersebut, begitupun orang tuanya yang tewas terbunuh tembakan panah pasukan Manarah. Mengetahui anaknya terbunuh, Sanjaya membawa pasukan dalam jumlah besar menyerang ibu kota Galuh. Sebaliknya Manarah juga telah mempersiapkan pasukan Indraprahasta, kerajaan Wanagiri, dan raja-raja daerah Kuningan. Perang keturunan Reti Kandayun akhirnya meletus. Namun, perang diberhentikan oleh Raja Resi Demunawan, 93 tahun, dan dilakukan perundingan pada 739 m. Dengan kesepakatan Sunda diserahkan pada Banga dan Manarah tetap menduduki Galuh. Sayangnya, Banga hanyalah raja bawahan, setidaknya ia bisa hidup karena kebaikan Manarah. Manarah mendapat gelar Prabu Jayaprakosa Mandaleswara Salakabuana memperistri Kancana Wangi.
Sedangkan Banga bergelar Prabu Kertabuana Yasawi Guna Haji Mulia, berjodoh dengan adik Kancanawangi, Kancanasari. Manarah menjadi Raja Galuh hingga 783 M dan memutuskan untuk turun tahta menjadi pertapa hingga meninggal saat berusia 80 tahun pada 798. Kedua istri mereka adalah Cicit Demunawan. Banga memerintah selama 739 sampai 766 M dan pernah membangun parit di Pakuan yang tertulis dalam sebuah naskah abad ke-13 atau ke-14. Banga memerintah selama 739 sampai 766 M dan pernah membangun parit di Pakuan yang tertulis dalam sebuah naskah abad ke-13 atau ke-14. Manarah menjadi Raja Galuh hingga 783, dan memutuskan untuk turun tahta menjadi pertapa hingga meninggal saat berusia 80 tahun pada 798. Dalam beberapa naskah posisi Manarah dan Banga, sering tidak sesuai dan membuat sebagian besar orang kembali memperdebatkan hal tersebut. Antara Galuh, Saunggalah, dan Pakuan Sunda. Prabu Darmaraksa, 891 sampai 895 M tewas dibunuh oleh menteri yang fanatik asal Sunda. Sebab kehadiran orang Galuh sebagai Raja Sunda, belum diakui. Semenjak peristiwa ini pusat pemerintahan sering berpindah-pindah tergantung dari raja yang bertakhta antara 895-1482 M. Terkadang, Kerajaan Galuh berperan sebagai kerajaan kembar bersama Sunda dan ada kalanya terlepas. Naskah Carita Parahyangan menceritakan bahwa Prabu Darmasiksa mendirikan panti pendidikan, sejumlah kabuyutan tempat suci keramat dan merata bagi semua golongan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi semacam sinkretisasi pembauran dalam hal kepercayaan kemagisan keagamaan, sebagaimana yang telah terjadi di Jawa Timur. Sejak masa Prabu Ragasuci tahun 1297 sampai tahun 1303 M pemerintahan condong ke timur Jawa Barat. Saunggalah tetap dipilih sebagai pusat pemerintahan oleh Prabu Ragasuci menggantikan ayahnya Prabu Guru Darmasiksa. Namun, masa pemerintahan putranya, Prabu Citragada, Pakuan untuk kembali menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan Sunda. Semoga kisah atau sejarah ini bisa menginspirasi kita semua untuk menambah pengetahuan dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan menerima segala amal baik para leluhur kita, amin. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.